Shalom, salam sejahtera. Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Tahta Kasih Karunia. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Renungan Malam Seiman ini akan mengajak kita untuk datang pada tahta kasih karunia. Apakah yang Anda pikirkan dalam pikiran mengenai maksudnya? Tuhan duduk di atas tahtanya. Sering sekali kita berpikir bahwa Tuhan itu begitu besar, maha agung dengan kuasanya. Sedangkan kita ini kecil, begitu kecil, sehingga Ia tidak memperhatikan kita. Memang benar, Alkitab menyebutkan bagaimana hebatnya tahta Allah itu. Yesaya 6 ayat 1 mengatakan bahwa dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kemudian kita lihat di dalam Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Namun ayat inti kita di atas seolah-olah menunjukkan kontras yang besar dengan kedua ayat yang barusan kita baca tadi, di mana dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sungguh satu gambaran yang sangat berbeda mengenai tahta Allah. Ayat inti kita di atas memberikan gambaran mengenai kasih karunia Allah yang sangat dekat dengan kita dan bukan jauh sehingga kita tidak dapat menjangkaunya. Kita diundang untuk menghampiri tahta yang penuh kemurahan dari Raja di atas segala raja, pencipta, penguasa dari segala sesuatu. Dengan penuh keyakinan kita boleh datang ke tahta kasih karunia-Nya, menyambut undangannya. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa walaupun Allah itu maha besar, namun Ia mempunyai kasih karunia dan kemurahan sedemikian rupa sehingga kita boleh datang kepadanya kapan saja dan di mana saja. Allah kita itu penuh dengan kuasa dan belas kasihan. Kehadirannya memberikan suatu perasaan takut akan kasih karunia-Nya. Ini bukanlah suatu perasaan takut yang membuat kita ketakutan, melainkan perasaan takut sebab mempunyai rasa hormat kepadanya. Ia adalah Tuhan yang memberikan perintah agar kita menurut dengan kasih. Ia mengharapkan agar kita datang kepadanya. Yakub 4 ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kemudian kalau kita baca Mazmur 40 ayat 17 dikatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Apakah Anda memerlukan pertolongan Tuhan hari ini? Apakah engkau memerlukan pertolongannya dan kasih karunia-Nya hari ini? Ia adalah Bapa yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ketidaklayakan kita, Allah telah menjangkau kita dengan kasih karunia-Nya. Kiranya kita boleh senantiasa datang ke tahta kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus memberkati.